Perjalanan kembali ke Jawa setelah berdinas beberapa hari di Bali cukup terkenang karena ini adalah wilayah di mana saya pernah bertugas beberapa tahun yang lalu. Sambil menunggu pesawat yang menerbangkan saya ke Surakarta, saya akan sedikit mengulas tentang beberapa pertanyaan kawan antara Jawa, khususnya kampung halaman saya, dengan Bali yang sama-sama memiliki objek wisata alam yang sangat indah, tapi pertumbuhan dan perkembangannya berbeda dengan Bali. Maka saya membandingkan antara kampung halaman saya, Bali, dan Lombok, sebelah timurnya Bali. Karena saya agak lumayan lama juga dinas di Bali, beberapa teman dari kampung halaman saya itu tanya kepada saya, gimana ya, kita itu juga punya pantai, pantai kita juga indah, di kampung halaman saya maksudnya, pasirnya putih, bersih begitu, kok tidak berkembang sebagaimana kayak di Bali begitu. Ya logis pertanyaan itu diarahkan ke saya karena tanah kelahiran saya juga punya objek wisata laut yang tidak saja jumlahnya 1-2 tapi banyak. Sementara kok perkembangannya tidak kayak di Bali gitu. Maka saya yang orang daerah kemudian pernah dinas di Bali, saya katakan bahwa itulah hebatnya Bali. Jangankan pantai, mereka beribadah, melakukan upacara-upacara keagamaan, itu uang datang gitu. Jadi mereka itu melakukan ibadah di puranya sendiri, di tempat ibadahnya sendiri, turis putih-putih dari mana-mana itu datang. Dan itu, jadi ketika mereka melakukan ibadah di puranya itu, tokoh agamanya dengan membunyikan genta itu yang kelinting gitu. Terus jamaahnya di belakangnya juga khusyuk gitu. Ada yang memercik-mercikan air juga tetap berjalan. Meskipun di situ lalu lalang turis-turis, ojo mane terbuka dadanya, silite itu loh ketok gitu loh. Tapi semua tetap khusyuk beribadah. Lah kira-kira kalau di kampung halaman saya terus enak-enak melakukan ibadah keagamaan, lah kira-kira no turis udo-udo begitu, kira-kira lo ya ketok montoke kayak begitu, nomor siji apa gak digurak, kira-kira lo apa gak diobrak, nanti menghilangkan ke apa namanya kekhusyuan mereka gitu, kira-kira lo, utawa justru apa gak jamaah sing pala tola-tole jelilatan pencilaan begitu, atau justru jamaah sing malah melo lebih pakaiannya lebih seronok lagi, sehingga kadang-kadang malah ada turis lokal sulit luwe ireng tapi dibuka ngetan ngulon gitu. Ini sebuah fakta yang menurut saya berbeda. Jadi orang di Bali itu ibadah tetap ibadah, nyungun atau nyunggi buah tetap berjalan. Nah, masyarakat mereka itu berbusana tetap ya pakai kebaya, pakai apa namanya kemen, kemudian pakai sentang yang ditaruh ditalikan di pinggangnya itu biasa. Mereka turis-turis mau udo, mau telanjang, mau jengking, mau ketok silite, ketok udele, ketok dodoe sing monyol-monyol itu mereka tetap beribadah. Itu bedanya. Lah kira-kira lek tanah kelahiran saya itu agama juga kuat, cuman kebetulan agamanya kan berbeda dengan mayoritas agama yang di Bali. Apa kira-kira turis gak disawati? Dianggap nekano bala bencana. Ini maaf saya tidak mengatakan bahwa memang faktanya begitu. Misalkan secara agama, secara syar'i begitu. Bukan itu loh kajian saya. Kira-kira loh, ini ono ngono terus mlebu nang gone kampung halaman saya masyarakat sing kayak begitu. Apa gak ada diribut gitu. Ya Bali kan sing ibadah tetap ibadah. Masyarakat yo sesuai dengan tradisi budayanya. Ono turis kayak ngono yo jarno ae wong mereka turis. Sing penting mereka mendatangkan uang. Gitu nggih. Saya nggak ngomong bener atau salah, tidak. Ini sebuah fakta. Maka di kampung halaman saya ada pantai-pantai yang sangat indah. Kira-kira masyarakat siap nggak dengan kondisi kalau itu dikembangkan menjadi daerah wisata sing koyo Bali itu, karena memang benar kondisi alamnya banyak pantai-pantai yang kadang-kadang nggak kalah dengan Bali, tapi siap nggak masyarakatnya dengan kondisi seperti itu. Dan sebenarnya ada yang kalau kita mencari padanan itu jangan di Bali, mungkin Bali agak jauh lah karena agamanya beda. Sekarang itu yang dikembangkan objek wisata luar biasa itu kalau di timur Bali itu kan di Lombok. Lombok itu kondisi masyarakatnya mirip dengan masyarakat kampung halaman saya, santri lah ya. Dan cara penghormatan kepada tuan guru itu juga sama kayak di kampung halaman saya ketika menghormati kiai, termasuk tuan gurunya juga kayak di kampung halaman saya pakai sarung.
Dan kayaknya di Lombok itu juga kesadaran untuk pariwisata, dalam artian kesadaran itu bagaimana wisatawan datang dengan orang yang beribadah, itu sudah sadar gitu loh. Sadar dalam artian urusane gitu loh. Bukan itu mengatakan benar atau salah loh ya. Karena konsekuensi ketika wisata itu harus berkembang, maka ekses-eksesnya itu harus ikut gitu. Sing rodok podo itu Lombok. Lombok itu kan santri, kayak kampung halaman saya. Nah, di sana itu sing tuan guru dengan santri-santrinya yo sudah melakukan ritual ibadahnya sebagaimana biasa. Lah yang datang-datang itu berkulit putih itu mau mekangkang, mau udo, mau jengking itu mereka ya sudah, mereka memang berbeda dengan kita. Mungkin barangkali alasannya masalah ekonomi kan, yang penting mereka datang. Saya lagi tidak saya membenarkan itu loh ya. Itu yang paling gampang untuk dibedakan antara kenapa kampung halaman saya punya objek wisata, terus kemudian di Bali juga ada, di Lombok ada. Ketika di Bali Lombok itu berkembang luar biasa, menghasilkan devisa luar biasa. Di kampung halaman saya kok misalkan pantai-pantai itu tidak seperti di sini ya. Salah satunya itu, siapkah kita dengan itu semua gitu. Jangan-jangan malah devisanya belum masuk, malah anak bumi putra kita sing wedok-wedok malah ngalang-ngalai turis atau iluwe cingkrang, bukan cingkrang lagi, perlu kadang-kadang gak katoan, jadi masalah nanti itu.